Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu postingan ojek, yaitu aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu tahu gitu ya. Jadi, akan saya jelaskan. Galbay pinjol jangan dibikin pusing, jangan dibikin deg-degan, jangan dibikin takut. Ya, bawa santai saja. Sudah banyak sekali orang-orang yang galbay dan melanjutkan hidupnya sampai sekarang damai tentram, ya. Nah, di sini saya akan membaca salah satu postingan terbaru dari OJK yang mana nanti akan berhubungan dengan galbay pinjol itu pasti aman, gitu. Oke, nah di sini ya, aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu tahu. Bagi yang galbay wajib nyimak video ini karena ini khusus untuk yang galbay, ya. Karena di sini penagihan. Kalau penagihan itu sudah telat, ya, sudah telat dan ditagih. Kalau yang masih jadi budak pinjol itu tidak perlu baca ini ya, tunggu sengsaranya saja gitu. Saya bukan mendoakan ya, tapi itu fakta ya. Orang yang gali lubang tutup lubang bayarnya lancar, itu tinggal nunggu hancurnya saja. Ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ya, kita baca dulu. OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 menggantikan POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Oke, selanjutnya aturan terbaru penagihan kredit. Yang pertama, tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Contoh, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Ya, jadi harusnya postingan ini itu ya di tag-tag ya, seperti ada Pundi, ada Kami, Shopee, pokoknya semua pinjol. Jangan hanya satu pinjol saja, tapi semua pinjol wajib diberitahu seperti ini ya. Nah, dari kitanya juga, dari konsumennya juga harus mengetahui hal ini. Ya, wajib mengetahui hal ini. Anda bisa ke Instagramnya OJK gitu ya, ke OJK Indonesia gitu, lalu scroll ke bawah dan klik yang ini, aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu tahu. Anda simpan, Anda like saja gitu ya, bahwa DC ini tidak boleh menggunakan cara ancaman atau kekerasan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Jadi DC itu nggak boleh menyentuh Anda sedikit pun. Menyentuh sedikit ya itu sudah tekanan secara fisik ya. Nggak boleh bilang, "Kalau nggak mampu jangan utang dong, ya nyusahin saya aja." Gitu kan kata DC-nya. Padahal DC yang bilang begitu itu DC yang paling bodoh, ya. Anda bisa makan, bisa digaji karena adanya orang yang galbay, ya. Tidak perlu sok-sok suci, oke? Nah, terus tahu nggak punya uang jangan utang dong. Emang orang kalau punya uang pengen ngutang, ya. Misalkan saya sebulannya gajinya 250 juta atau 350 juta, saya kan punya uang. Saya minjol nggak kira-kira? Enggak kan? Ya, nggak mungkin juga Anda itu dapat nasabah yang orang-orang kaya, yang mobilnya Pajero, mobilnya Mercedes, mobilnya BMW, nggak mungkin. Ya, nggak ada konsumen pinjol yang seperti itu. Ya, Anda bisa makan itu karena orang-orang yang galbay, karena orang-orang yang tidak memiliki uang. Gitu ya, jangan dibolak-balik mindsetnya. Waduh, jadi kejauhan saya itunya ya, marah-marahnya jadi kejauhan. Oke, selanjutnya tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Nah, titik. RT RW, bupati, kepala dinas, tetangga itu tidak boleh ditagih ya, harus hanya kepada Anda sendiri gitu ya. Kan biasanya DC itu kami akan konfirmasi ke RT RW, kepala dinas, bupati, camat, lebe, kuwu untuk mengkondisikan hutang Anda. Nggak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Harus hanya kepada Andanya saja. Ya, nah ini kan aman. Jadi galbay pinjol itu aman gitu ya. Karena pinjol ini sekarang tidak boleh menagih kepada pihak selain konsumen. Anda screenshot gambar ini ya, lalu kirimkan ke DC. Ya, kalau Anda sampai melanggar, saya detik ini akan telepon OJK. Saya tahu Anda dari mana. Ya, sebut saja misalkan dari ada kami, dari Kredit Pintar, dari Aku Laku, Anda dari Aku Laku telah melanggar. Ya, saya telepon sekarang ya. Kamu namanya siapa gitu? Saya mau lihat ID card kamu. Gitu ya, harus tegas gitu kan. Oke, selanjutnya tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nggak boleh yang namanya spam, telepon terus-terusan, WA terus-terusan gitu kan. Biasa saja 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak dibalas ya sudah resiko ya. Sudah resiko dari badan pembiayaan itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya. Nah,
penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Jadi hanya boleh di domisili konsumennya saja gitu ya. Misalkan sesuai KTP atau sesuai domisili Anda. Itu nggak boleh ke yang lainnya ya. Oke. Selanjutnya hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu ya, di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai 8 malam lagi waktu setempat. Jadi Senin sampai Sabtu ya. Hari libur nasional juga tidak boleh menagih. Oke, jelas kalau seperti itu ya. Selanjutnya, untuk penagihan di luar tempat domisili, contohnya di kantor, di rumah RT RW, di rumah tetangga, ketemuan di mana gitu ya. Itu hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Kalau Anda tidak mau ditagih di kantor, tidak mau DC lapangan ini datang ke kantor, itu boleh. Ya, karena dari POJK 22 tahun 2023 ini, jika DC lapangan ingin berkunjung ke kantor, maka wajib atas persetujuan Anda dulu. Ya, ini resmi loh ya, nggak main-main. Ini POJK 22 tahun 2023. OJK telah menerbitkan peraturan OJK. POJK itu peraturan OJK nomor 22 tahun 2023. Jadi sudah resmi, sudah fix bahwa galbay pinjol itu kalau menurut saya lebih aman sekarang daripada yang dulu-dulu. Karena kalau di tahun-tahun saya, waduh, ya tidak ada peraturan yang melindungi konsumen seperti ini. Ini kan tujuannya melindungi konsumen. Ya, tidak boleh nagih di kantor, tidak boleh menagih selain ke konsumennya. Ya, ini ya, tidak boleh menekan, tidak boleh menagih secara spam terus-menerus. Ya, enak, aman galbay sekarang itu. Ya, jadi bagi Anda yang galbay, stop negative thinking, stop cemas berlebihan, stop takut berlebihan. Oke? Karena pinjol yang sekarang bukanlah pinjol yang dulu. Nah, ketika Anda melihat penagihan yang tidak sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023 ini, maka Anda tegaskan kepada DC tersebut, saya akan laporkan Anda sekarang ya, melalui telepon. Saya akan telepon OJK sekarang. Ya, Anda telah melanggar salah satu aturan terbaru dari penagihan tersebut, gitu ya. Coba Anda cari yang mana, ya, gitu ya. Misalkan ke kantor, gitu ya. Wow, telepon, ya, telepon ke OJK langsung. OJK, ya, ini mohon maaf, ini dari misalkan Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar atau dari mana gitu ya, yang DC 8 yang datang, ya. Ini datang ke kantor tanpa persetujuan saya. Sedangkan pada POJK nomor 22 itu sudah tidak boleh. Ya, ini bagaimana ini? Ya, silakan bicara langsung dengan DC lapangannya. Ini, ya kasihkan. Ya, kasihkan HP Anda tersebut ke DC tersebut ya, suruh teleponan dengan petugas OJK-nya. Gitu ya. Jadi terkadang mungkin kantor pinjolnya juga tidak memberitahukan kepada DC-DC tersebut. Gitu ya. Sehingga nanti DC itu melanggar, jika apes ya, viral penagihannya lalu ditangkap debt collector itu, ya sudah, pinjol mah lepas tangan. Ya, DC-nya yang suruh keluar, suruh dipecat, ditangkap gitu ya. Jadi sekali lagi, jika Anda menemukan penagihan yang tidak sesuai dengan peraturan seperti ini, maka wajib laporkan. Ya, cara melaporkannya adalah dengan langsung menelepon OJK-nya, bukan mengirim email dan lain-lain gitu ya, karena itu lama. Langsung telepon OJK-nya. Oke? Nah, di sini banyak sekali komentar-komentar dari orang yang terjerat pinjol gitu ya. Yang artinya Anda tidak sendirian, Anda berjuang bersama-sama. Anda berjuang dengan ratusan ribu orang. Ya. Nah, para pejuang ini biasanya setelah 6 bulan akan berhenti berjuang karena sudah merasakan kedamaian. Itu ya, mungkin 3 bulan pertama itu seperti di neraka. Waduh, gini takut setiap hari gitu ya, makan gak enak dan lain-lain gitu kan. Nah, setelah 3 bulan kedua sudah tenang. Sudah tenang, sudah mantap gitu kan. Sampai akhirnya kira-kira di bulan ke-8 lah gitu ya. Itu sudah melupakan biasanya, sudah lupa. Oke? Nah, jadi kesimpulannya ya, galbay di pinjol sekarang ini aman. Ya, dibandingkan dengan tahun-tahun saya saat saya galbay pinjol itu. Gitu ya. Nah, untuk para pinjol dan DC juga harus diindahkan peraturan-peraturan seperti ini. Gitu, karena ini sudah resmi ya aturannya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Biasa saja, 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak dibalas, ya sudah resiko, ya sudah resiko dari badan pembiayaan itu sendiri. Gitu, oke, selanjutnya. Nah,
penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Jadi hanya boleh di domisili